Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasal yang ke-13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-33. Namun, kita akan membacanya pada ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami rindu mencari Engkau dan mempersembahkan waktu untuk bersamamu. Kami mau terus melekat padamu dalam doa dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yosua 13 ayat 8-14. Bersama dengan suku Manasye yang setengah lagi, suku Ruben dan suku Gad telah menerima milik pusaka mereka yang diberikan Musa kepada mereka di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Inilah yang diberikan Musa hamba Tuhan kepada mereka. Dari Arur yang di tepi Wadi Arnon dan kota yang di pertengahan wadi itu serta seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon. Dan semua kota Sihon raja orang Amori yang memerintah di Hesbon sampai ke wilayah orang Amon. Dan Gilead serta wilayah orang Gesur dan Maaka, seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Astarot dan Edrei. Dialah yang masih hidup dari antara orang Refaim yang masih tersisa, yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Namun orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap tinggal di tengah Israel sampai hari ini. Hanya kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah kurban yang dibakar dengan api bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika terjadi pergantian pemimpin dalam suatu organisasi atau negara, kadang pemimpin yang baru melakukan perubahan terhadap kebijaksanaan pemimpin lama. Sehingga muncul anggapan, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Seolah pemimpin yang baru ingin selalu membuat sesuatu yang berbeda dari pemimpin lama supaya tampak bahwa dia kreatif dan lebih baik daripada pemimpin lama. Yosua menggantikan Musa memimpin orang Israel. Usia Yosua dan Musa terpaut jauh. Gaya kepemimpinan mereka juga tentu berbeda. Namun, Yosua menjaga kontinuitas keberlanjutan kebijakan yang dibuat oleh Musa pada saat ia bertugas memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Sebelum itu, saat masih dipimpin oleh Musa, 2,5 suku sudah mendapatkan milik pusaka mereka di sebelah timur sungai Yordan. Yosua mengakui hal itu dan tidak membatalkannya. Pembagian tanah suku Ruben, Gad, dan Manasye yang setengah itu dicatat secara mendetail. Sikap dan tindakan Yosua ini mengajarkan bahwa tidak semua kebijakan yang dibuat oleh pemimpin lama perlu diubah. Kalau memang kebijakan pemimpin lama itu keliru, tidak efektif, atau melenceng dari kebenaran, tentu harus diubah. Namun jika kebijakan itu baik dan benar, tentu harus dilanjutkan. Hal itu menjamin kontinuitas, keberlanjutan jalannya suatu organisasi atau negara. Kontinuitas sangat penting. Jika setiap ada pergantian pemimpin selalu ada kebijakan yang diganti, tidak akan ada kemajuan yang akan dicapai sebab program yang dibuat oleh pemimpin lama tidak akan dilanjutkan. Pemimpin baru akan membuat program baru yang berarti harus mulai dari nol lagi, sehingga program lama tidak akan pernah selesai. Hal ini karena pemimpin hanya berfokus pada popularitas pribadi dengan berusaha tampil beda dari pendahulunya. Korbannya adalah organisasi atau negara yang dipimpinnya bersama anggota atau rakyatnya. Marilah meneladan Yosua yang mau menjaga kontinuitas. Hal baik yang dimulai oleh pendahulu
perlu dilanjutkan demi mencapai kebaikan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikanlah kami kebijaksanaan dan ketulusan dalam memimpin, agar setiap keputusan yang diambil dapat membawa kebaikan bagi semua. Dalam Kristus Yesus, Sang Gembala Agung, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.